karena kita hari ini akan belajar tentang introduction to part of speech. So of course akan ada 3 poin. Yang pertama di sini ada definisi part of speech, kemudian ada macam-macam part of speech juga, apa saja itu. Karena macam-macamnya ada banyak sekali yang nanti pasti akan dikupas satu persatu. Kemudian ada contoh dan penggunaan bagaimana part of speech itu digunakan dalam kalimat dan sebagainya. Oke, nah hari ini langsung aja kita akan belajar tentang definisi parts of speech dulu. Nah, mungkin beberapa sudah pada tahu apa sih itu part of speech atau ya bisa dibilang itu juga disebut sebagai word classes atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia nih itu disebut juga dengan kelas kata. Nah, mungkin masih bertanya-tanya yang dimaksud kelas kata, part of speech ataupun word classes itu apa? Jadi, part of speech ataupun word classes itu adalah istilah yang digunakan untuk sebuah kata berdasarkan fungsinya dalam satu kalimat. Nah, misalnya, di sini ada contoh kalimat, Smith wants to buy some snacks for his cat this afternoon. Nah, jadi fungsi dari part of speech di sini, dia akan mengetahui apakah kedudukan dari Smith dalam konteks kalimat tersebut. Apakah dia sebagai kata benda, dia sebagai kata depan, kata sifat, dan lain sebagainya. Kemudian juga sama, untuk wants to buy, apa kedudukannya dalam kalimat? Apakah dia sebagai predikat seperti apakah dia sebagai verb kah, kata kerja, atau sebagai adverb, kata keterangan, dan juga some juga seperti itu. Makanya kita sebutnya adalah kelas kata. Karena per kata nanti akan dikupas satu persatu. Smith wants to buy. Sebenarnya wants to buy sendiri itu juga bisa dipecah lagi nanti. Wants itu fungsinya seperti apa, kelas katanya apa, kemudian to itu masuk dalam kategori yang apa, dan sebagainya. That's why di sini ada underline garis bawah Smith sendiri, kemudian wants to buy atau bisa juga sebenarnya dipecah lagi. Kemudian ada some, some itu kelas katanya apa, kedudukan dalam kalimatnya apa. Kemudian ada snacks di sini. Ada for di sini termasuk dalam kategori apa dari part of speech yang nanti kita akan kupas juga di macam-macam part of speech. Kemudian ada his cat this afternoon. Ini semua nanti juga akan kita bahas. Oke. Okay. Kalau misalnya sudah paham tentang definisinya tadi, yaitu word classes, kelas kata, jadi fungsi dari masing-masing kata dalam satu kalimat, sekarang kita bisa masuk di pembahasan selanjutnya. Oke, di sini sebenarnya kalau dalam ini, slide ini, itu saya menyebutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Ya, kenapa ada 9? Tapi ada kok yang 8 gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat ya. Ada yang menyebutnya kalau misalnya part of speech itu hanya ada 8, tapi itu biasanya di konteks yang terdahulu, di literatur terdahulu itu menyebutnya sebagai 8 golongan saja. Tetapi untuk ilmu-ilmu terbaru itu ada sedikit yang dipecah biar tidak terlalu luas dan complicated pembahasannya, maka akan ada pecahan yang disebut determiner. Jadi determiner di sini, determiner sendiri itu pecahan dari adjective gitu. Nah, ini sebenarnya pecahan dari sini. Jadi awalnya cuma ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Kemudian akhirnya di literatur yang terkini itu determiner itu ditambahkan karena dia sebenarnya awalnya digabungkan dengan adjektif tapi sekarang dipisah gitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang berpendapat 8 golongan itu oke, no problem ya. Yang penting tadi ada pemahamannya tidak keliru saja. Jadi determiner itu sebenarnya pecahan dari adjektif, dia bisa masuk kategori adjektif atau bisa juga dipecah begitu. Oke, kemudian kita lanjut di pembahasan yang pertama di sini. Ada noun. Noun itu adalah kata benda. Oke, di sini penjelasan lebih detailnya. Noun atau kata benda itu dapat berupa nama benda. Jadi kalau misal kita bayangin aja nih namanya kata benda. So, of course itu berhubungan dengan benda, tetapi tidak selalu benda terus begitu, enggak. Jadi benda yang dimaksudkan dalam bahasa Inggris itu adalah seperti ini. Nama kata benda dapat berupa nama benda ya, jadi misalnya kayak tas, sepatu, atau yang lain sebagainya, ballpoint, buku, handphone.
Nah, atau juga bisa nama tempat ini, misalnya kayak station, apa, terus airport, begitu, dan lain sebagainya. Ada bandara, bandara Soekarno-Hatta misalnya, ada stasiun Gambir, dan lain sebagainya. Kemudian nama orang like my name like Isi, kemudian ada lagi Suzy, or Stella, atau juga mungkin ada yang namanya Smith kayak tadi di awal. Terus juga misalnya ada yang namanya itu Betty, Simon, nah itu juga termasuk dalam kata benda. Jadi selain tadi nama benda, benda-benda apa saja, kemudian nama tempat, semua nama tempat, ataupun juga nama orangnya tadi, kemudian bisa juga nama hewan atau jenis-jenis hewan ya, bisa seperti tiger, kemudian ada juga apa namanya, ada tiger, macan, harimau, dan lain sebagainya. Itu bisa juga. Nah, itu karena disebutnya sebagai nama hewan atau jenis-jenis hewan. Kemudian untuk sebuah ide atau pikiran itu juga bisa. Jadi sebuah ide atau pikiran itu misalnya demokrasi, ya demokrasi like apa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang lainnya, misalnya ada rumah sakit itu masuk dalam tempat tadi. Oke. Kemudian sekarang kita masuk di sini. Contohnya tadi ya seperti yang dijelaskan juga ada Bat, Hospital, Suzy, Tiger, Democracy, dan lain-lain. Atau kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, jadi apa sih yang dimaksud noun atau kata benda? Kalian bisa mengartikan sebagai semua yang ada di kehidupan kita. Jadi semua yang ada di kehidupan kita ini disebutnya noun kata benda. All of the things, semuanya. Misalnya like water, air juga termasuk ya, air, oksigen, kemudian tanah, udara, semuanya yang ada di dunia ini kita biasanya sebutnya noun kata benda. Itu pohon, ranting, daun, bunga, udara tadi ya, tadi dan lain sebagainya, rumah, everything, semuanya, everything in this universe. Jadi semuanya yang ada di dunia ini, di alam semesta ini kita biasanya sebutnya sebagai noun kata benda itu dalam bahasa Inggris. Jadi noun kata benda itu bukan hanya tentang benda aja, tetapi meliputi semuanya, segala hal termasuk manusia di dalamnya, hewan, dan lain-lain. Kemudian, oke, untuk benda sendiri itu dia akan dikategorikan sebagai banyak hal. Di sini ada proper atau common, kemudian singular or plural, countable or uncountable. Apa sih maksudnya gitu? Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ini maksudnya apa, karena ini memang berhubungan dengan istilah ya dalam noun itu kategori-kategori. Nah, proper sama noun. Jadi sebenarnya proper versus common gitu karena mereka mempunyai arti yang berkebalikan. Maksudnya adalah untuk yang proper ini itu kata benda, dia tetap kata benda ya ini karena dia kategori kata benda. Jadi kata benda yang merujuk pada noun tapi lebih spesifik. Misalnya myself ya, nama saya, like this, kemudian ada Bob, ada Bali, ada Antartika, dan lain sebagainya. Jadi proper noun itu merujuk pada noun tapi jauh lebih spesifik karena dia stating the name, ada menyebutkan nama, begitu, kemudian lebih detail. Jadi yang mana sih gitu tuh lebih detail. Misalnya sepatu ya, oh sepatu yang mana? Karena sepatu kan ada banyak ya. Satu di dunia kalau kita hitung wah ada banyak sekali ada ribuan, tapi kalau misalnya kita sebutkan yang itu tuh yang punya ku misalnya satuku, my shoes. Nah, jadi kalau misalnya udah jelas seperti my shoes itu dia masuk pada proper karena spesifik, mengacu pada satu benda saja atau ya per individu kalau misalnya orang. Kemudian common, nah proper ini memang versus common. Kalau proper itu lebih ke sesuatu yang spesifik, noun atau kata benda yang lebih spesifik. Kalau common justru sebaliknya. Jadi merujuk pada noun yang masih umum, tidak spesifik. Jadi misalnya like teacher, island, ocean, station, bag, dan lain sebagainya. Teacher, karena kan masih banyak ya teacher kan nggak fokus pada satu individu saja. Misalnya Miss Lipstick, Miss Suzy, Miss Stella, and others. Tapi teacher di sini ya all the teacher, semua teacher. Gitu. Jadi tidak merujuk pada satu individu saja.
itulah yang disebut common. Kemudian island pulau, kita kan nggak menyebutkan oh ini pulau Bali, ini pulau Sumatera, ini pulau Jawa. Tapi ya udah pulau aja gitu, karena pulau itu masih masih ada banyak lagi kalau misalnya dipecah. Nah, island di sini tanpa setting the name, tanpa menyebutkan pulau yang mana ini, berarti dia termasuk dalam common karena masih bersifat umum tadi, belum spesifik. Beda lagi kalau misalnya Bali seperti yang atas, berarti dia spesifik karena udah jelas ya udah pulau Bali aja. Kemudian ocean, ocean ini samudra ya, jadi samudra kan ada banyak ya. Nah, kita bisa sebutnya ocean aja itu berarti masih umum. Kemudian station, station yang mana nih? Kan belum jelas yang mana, berarti masih bersifat umum juga, belum spesifik. Bag, bagnya siapa? Yang warna apa? Kita belum tahu. So, it's called as bag. Disebut dengan bag saja, jadi dia masih common. Kemudian untuk yang kedua itu singular versus plural. Kalau misalnya singular itu noun yang berjumlah satu atau tunggal, biasanya diawali dengan kata a atau an. A book berarti satu buku. An apple, satu buah apel. Kemudian untuk plural itu noun yang memiliki jumlah lebih dari satu atau jamak seperti many books, two pens, and etc. Nah biasanya kata bendanya kalau dia regular akan ditambahin s seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjut regular dan irregularnya nanti kita bisa bahas di lebih fokus lagi untuk noun-nya sendiri, type of noun-nya nanti ya. Kemudian untuk countable dan uncountable, kalau misalnya countable dan uncountable itu bisa dihitung sama tidak bisa dihitung. Jadi countable itu bisa dihitung, like a book, two books, three books, nah bisa dihitung one, two, three gitu. One book, two books, three books. Kalau misalnya uncountable itu nggak bisa dihitung. Like water, oil, oxygen, and others. Bagaimana cara kita menghitung air misalnya? Nggak bisa kalau misalnya kita hitung satu air, gimana ya? Paling kan cuma bisanya menghitung satu gelas air. Nah yang itu kan gelasnya, bukan airnya gitu. Makanya dia disebut sebagai tidak bisa dihitung. Gitu. Kemudian money juga tidak bisa dihitung karena saking banyaknya jumlah uang yang beredar di ini di alam semesta ini, jadi termasuk dalam kategori yang tidak bisa dihitung. Gitu. Kemudian oke ini sudah. Jadi tadi yang perlu diingat singular itu satu, plural itu untuk jamak lebih dari satu, countable bisa dihitung dan uncountable tidak bisa. Kemudian sekarang pronoun kata ganti. Pronoun kata ganti itu adalah sebuah kata yang menggantikan kata benda untuk membuat kalimat lebih efisien dan menghindari pengolahan kata. Nah, contohnya seperti ini. Ada banyak sekali untuk pronoun, ada I, me, my, mine, myself. Jadi, subject pronoun itu I, seperti ini, you, he, she, it, we, you. Jadi kata ganti ya, misalnya saya, kemudian kata gantinya kan I. Kemudian misalnya Mr. Smith. Mr. Smith berarti kata gantinya adalah he. Misalnya lagi Stella. Stella itu perempuan, jadi kata gantinya adalah she dan seterusnya. Kemudian it itu kucing, selain manusia bisa ya, binatang, bisa hewan, bisa tumbuhan, itu kata gantinya adalah it. Kalau we itu kita. Kemudian kalau you kamu ya, kamu itu bisa satu kamu atau banyak kamu yang kita sebutnya biasanya kalian gitu. Kemudian ada juga mereka itu berarti orang ketiga tapi banyak, jadi kita sebutnya mereka. Sekarang kita masuk di kata kerja. Apa sih kata kerja? Kalau misalnya tadi noun kata benda, pronoun kata ganti. Nah, sekarang kok kata kerja. Jadi kata kerja itu adalah suatu kata yang menyatakan tentang tindakan dan semua bentuk kegiatan. Kayak sit, run. Nah, sekarang saya lagi duduk nih. Jadi ya sit ya. Sit itu kata kerja. Melakukan sesuatu. Yaitu melakukan duduk. Gitu maksudnya. Sit, run, go, study, watch, look, dan lain sebagainya. Belajar juga termasuk kata kerja karena kita melakukan action, melakukan tindakan. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada adjective, kata sifat. Adjective, kata sifat itu berarti mensifati sesuatu, bisa mensifati orang, benda, ataupun binatang dan juga bisa juga tumbuhan. Jadi adjective kata sifat adalah suatu kata yang dapat mendeskripsikan noun kata benda dan pronoun kata ganti. Misalnya beautiful, for example she's beautiful, oh dia cantik ya gitu, dia. Berarti beautiful di situ mensifati dia, mensifati she tadi, dia perempuan. Kemudian oh this book is expensive, oh buku ini mahal. Berarti mahal di sini, expensive di sini mensifati buku, this book.
dan lain sebagainya, awesome, spectacular, dan sama halnya. Itu disebut kata sifat, mensifati sesuatu, menjelaskan. Atau kita juga bisa mengartikan sebagai mendeskripsikan sesuatu. Apakah dia itu besar, apakah dia itu kecil, apakah dia itu cantik atau tidak, apakah dia itu kaya atau tidak, mahal atau murah, dan sebagainya. Oke, kalau misalnya tadi adjective kata sifat, kita lanjut di adverb. Apa sih adverb? Adverb itu kita sebutnya dengan kata keterangan. Jadi, kata keterangan di sini itu adalah suatu kata yang dapat menerangkan tentang keadaan, tempat, waktu, dan cara dalam suatu ide atau kalimat. Jadi, konsepnya begini, kita mau memberikan keterangan waktu misalnya, oh nanti kelasnya jam 9 ya. Oke, nah itu termasuk keterangan waktu dan sebagainya. Tempatnya di mana, waktunya, caranya seperti apa gitu. Dia berlari sangat kencang. Nah, sangat kencang itu adalah cara dia berlari. Nah, itu juga termasuk dalam kata keterangan adverb of manner. Nah, di sini untuk penjelasan adverbnya, jadi ada time adverb, ada place adverb, ada manner adverb, ada degree adverb, kemudian ada focusing adverb. Kalau misalnya time adverb, so of course itu kata keterangan berkaitan dengan waktu. Misalnya already, sudah ya, lately, baru-baru ini, still, masih, I'm still waiting you, for example. Ya, jadi kata still di situ adalah adverb of time, menjelaskan kalau masih menunggu kamu, I'm still waiting you. Kemudian ada kata tomorrow. I will visit you tomorrow. Aku akan mengunjungimu besok. I will visit you tomorrow. Jadi kalau misalnya penggunaan itu, tomorrow juga termasuk dalam time adverb dan seterusnya. Kalau misalnya place adverb, kata keterangan tempat, bisa juga seperti nearby, there, upstairs, dan lain sebagainya. Misalnya, I found a wallet there, saya menemukan dompet di sana. Nah, there itu berarti kata keterangan tempat karena menunjukkan posisi. Kemudian manner adverb atau kita sebutnya adalah kata keterangan cara, seperti carefully dengan hati-hati, quickly dengan cepat, quietly dengan tenang, loudly dengan keras, dan sebagainya. For example, I drive my car carefully. Saya nyetir mobil nih, carefully dengan hati-hati ya. Oke, kemudian ada yang namanya degree adverb. Degree adverb itu adalah tingkatan berapa kuat begitu. For example, like absolutely, enough, really, rather, too, very, a lot, dan masih banyak lagi sebenarnya. For example, Mrs. Stella is very beautiful. Nah, kata very di situ menunjukkan sangat ya, tingkatan sangat. Nah, itu disebut degree adverb. Jadi kata keterangan yang menunjukkan sangat begitu, degree. Mrs. Stella is very beautiful. Kemudian, bagaimana untuk focusing adverb? Focusing adverb di sini itu seperti generally, simply, only, just, especially, and etc. Oke. Tuh, generally pada umumnya, simply, secara singkatnya, secara simpelnya, only itu hanya, just kalau tidak sama bisa berarti hanya, especially terutama, nah itu disebutnya focusing adverb. Jadi fokus pada satu titik di situ, beda di situ. Oke. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk di preposition kata depan. Jadi kalau misalnya preposition kata depan di sini, mungkin agak sedikit bingung ya kalau misalnya preposition kata depan karena memang ada banyak sekali kata depan dan kadang-kadang kita nggak hafal juga. Nah, tapi gimana caranya mengetahuinya? Nah, preposition kata depan ini adalah suatu kalimat, suatu kata yang dapat merangkaikan kata-kata atau kalimat. Biasanya preposition atau kata depan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ini diikuti oleh noun, kata benda. Jadi memang preposition tuh paling sering diikuti oleh noun. Jadi kalau misalnya ada kayak to, itu harus diikuti noun, for, diikuti noun dan sebagainya. Atau bisa juga diikuti dengan pronoun, kata ganti. Nah, preposition sendiri diantaranya itu ada in, on, at, about, before, after, between, dan masih banyak lagi. Misalnya, I'm in my way, atau I'm on my way, gitu ya. Nah, setelah in atau on di situ ada kata-kata my way.
My way di situ termasuk dalam kata benda gitu. Atau kita bisa juga bilang I'm in my house. Saya sekarang lagi di rumah gitu. I'm in my house. In kemudian diikuti dengan my house, kata benda juga. Begitu. My dia masuk dalam kategori pronoun, my house. Jadi pronoun dan noun. Oke. Jadi preposition selalu diikuti dengan kata benda. Kemudian conjunction. Apa itu conjunction? Jadi conjunction adalah kata yang dapat menghubungkan atau menyambungkan antar kata, frasa, dan klausa. Ada yang disebut coordinating conjunction. Jadi menghubungkan ini ya, yang paling harus digarisbawahi, frasa dan klausa. Klausa itu seperti kalimat, dia terdiri subjek dan predikat. Misalnya, coordinating conjunction, ada kata-kata and di sini. Saya biasanya menyebutnya dengan istilah fanboys, ada F for, A for N for nor, B for but, or O for or, S for so, and Y for yet. Kemudian contohnya seperti ini, and ya di sini coordinating conjunction. I like pizza and he likes pizza too. Nah, di situ ada penyambungnya I like pizza. Tadi satu kalimat awal, satu klausa pertama, kemudian and dihubungkan dengan kata and itu, kemudian dilanjutkan I like pizza. He likes pizza too. Gitu. He likes pizza too. Klausa yang kedua. Kemudian subordinating conjunction ada after, although, unless, because, if, and, etc. After seperti setelah makan saya mau belajar. Misalnya, setelah makan saya mau belajar. Jadi kata setelah di sini after itu termasuk subordinating conjunction. Kata sambung juga karena menghubungkan dari kata setelah makan ke saya akan belajar begitu. Satu klausa pertama saya setelah makan, kemudian yang klausa kedua saya akan belajar. Kemudian ada lagi yang namanya correlation conjunction. Correlation conjunction ini seperti not only but also. Nggak hanya dia saja yang pintar, tetapi juga adiknya. Begitu misalnya. Jadi menggunakan not only but also atau neither nor. Nah di titik-titik itu biasanya terisi dengan kalimat either or, both and. Okay. Kemudian untuk interjection, untuk interjection di sini kata seru ya. Untuk kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan atau maksud seseorang. Selain itu juga digunakan untuk melambangkan tiruan. Maksudnya gimana nih? Jadi interjection tuh singkatnya ya udah kita bilang kata seru aja gitu. Kata seru, misalnya nih di sini ada wow, oh no, gitu, oh enggak, tidak gitu ya. Kemudian never. Atau kalau misalnya biasanya kan kalau misal kita takjub pada sesuatu, like ada danau yang indah banget gitu misalnya. Kita bisa juga, wow, bagus banget. Biasanya seperti itu kan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris, ya hampir sama aja. Ada kata wow di sini, wow. Kemudian bisa diikuti dengan kalimat setelahnya, it's very beautiful, for example. Nah, kata seru ini dalam bahasa Inggris kita sebutnya interjection. Ada wow, ada never, kemudian ada fantastic, ada gitu juga bisa ada. Saya kalau misalnya kecubit seseorang gitu ya, terus kita bilang sakit gitu, kata di situ juga termasuk interjection, kata seru. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kata seru. Or in English we can say it, kita biasa bilangnya interjection. Okay. Kemudian, nah masuk di determiner. Itu part of speech yang ke-9 yang sebenarnya dulu nggak ada determiner, tapi sekarang ada, dipisahkan dari adjective tadi kata sifat. Nah, dia itu artinya adalah kata sandang. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya kata sandang. Jadi biasanya juga disebut dengan article. Kata sandang adalah kata imbuhan yang terletak sebelum kata benda. Jadi tapi jangan terkecoh antara determiner dan juga preposition. Kalau preposition memang dia biasanya diikuti dengan kata benda. Tapi kalau determiner juga ada di sebelum kata benda. Bedanya apa? Kalau misalnya di determiner itu dia lebih fokus pada kata-kata seperti ini. Kalau preposition lebih luas lagi nanti ya. Ada to, ada after, ada on, in, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di determiner,
Dia untuk artikel ada 4 kategori di sini: artikel, quantifier, demonstrative, sama number. Kalau misalnya artikel itu untuk independent artikel seperti yang tadi di awal ada ya, ada contohnya juga a book, an apple. Nah, kata atau an di situ termasuk dalam independent article. Jadi kata sandang yang nggak jelas, itu belum jelas, belum pasti gitu. Kemudian kalau misalnya udah jelas, oh yang itu tuh, misalnya the book, buku yang itu, ya misalnya. Jadi kita pakainya the itu untuk kata benda yang jelas. Makanya di sini disebutnya definite article. Jadi untuk kata benda, kata sandang yang menunjukkan kata benda, tapi udah jelas bendanya, kita tahu bendanya yang mana. Jadi kita dan yang kita ajak ngomong itu tahu, oh benda yang ini. Gitu. Kemudian ada yang namanya quantifier. What is quantifier? Apa sih quantifier? Jadi quantifier itu adalah kata sandang yang menentukan jumlah. Misalnya ada much. Oh, much itu kan jumlahnya berarti banyak ya, lebih dari satu. Kemudian a little itu sedikit. Jadi quantifier itu menentukan jumlah atau kuantitasnya. Whether it's apakah itu banyak ataukah itu sedikit. Much tadi banyak, kemudian a little sedikit, a bit juga artinya sedikit, a great deal of, nah ini sejumlah apa gitu. Jadi untuk menentukan itu, quantifier, quantity, kuantitas ya. Kemudian ada demonstratif. Kalau misalnya demonstratif itu adalah kata sandang yang mendeskripsikan posisi dari sebuah benda. Posisinya apakah dia itu dekat atau jauh. Kalau misalnya dekat, kita biasa bilangnya seperti ini. This and that. This itu untuk sesuatu yang, oke, kalau dekat, this and this, sorry. This ini untuk ini, itu yang cuma satu benda aja. Tapi kalau misalnya ini sesuatu yang deket tapi kok banyak, misalnya ada tumpukan buku nih, kita pakainya ini these books, begitu ya. Jadi kalau dekat bisa pakai this sama this. Kalau misalnya jauh, oh di ujung sana gitu, kita pakainya that ataupun those. Kalau that itu untuk satu yang ini, untuk benda yang jumlahnya satu tadi. Kalau misalnya those untuk benda yang jumlahnya banyak, misalnya kayak tumpukan sampah misal di sana, di ujung sana, kita pakainya those. Jadi di sini this, that, ini itu, ini itu untuk yang satu jumlahnya, sama ini itu yang untuk banyak gitu. Oke, kemudian untuk number, jadi number sendiri itu termasuk determiner, ada cardinal sama ordinal. Kalau misalnya cardinal itu ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Satu buku, one book, two books, three books dan lain sebagainya. Kemudian ada ordinal. Ordinal itu seperti first book, buku yang pertama, second book, buku yang kedua. Misalnya ini ada satu penulis gitu, dia membuat buku. Kemudian ada beberapa buku yang dia terbitkan. Yang pertama, buku pertama kita sebutnya first book. Nah, kata first di situ juga bisa termasuk number, yaitu masuk juga dalam kategori determiner. Gitu. Second book, buku yang kedua, third book, dan sebagainya. Contoh dan penggunaan sekarang. Jadi untuk contoh dan penggunaan itu, nah di sini ada contohnya. Misalnya, the airplane is containing 270 passengers. Di sini the tadi masih ingat, the itu masuk dalam kategori yang apa? D di sini. Saya kasih kode di sini D itu determiner. Ya betul. Kalau misalnya airplane, tadi masih ingat, semua yang ada di alam semesta ini masuk dalam kategori noun, betul. Jadi airplane itu adalah noun. Is containing karena dia melakukan action, melakukan tindakan gitu. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya predikat, kata kerja. Nah, itu berarti dia masuk dalam verb. Nah, kemudian nanti ada 200, 200 tadi masuk dalam determiner juga, jumlah ya, angka, number. Kemudian and 70 masih ingat? Di sini kodenya C. Iya betul. Jadi C itu adalah conjunction, kata hubung. Kemudian ada 70 passenger, 70-nya ke number juga, kemudian passengers-nya ke noun. Kemudian kita masuk dalam each employee was given a rise in salary. Kata each di sini dia termasuk determiner juga, masing-masing. Kemudian employee itu masuk dalam noun, tadi karyawan ya, berarti dia masuknya dalam jenis noun.
Was given itu adalah verb kata kerja karena dia melakukan aksi tindakan atau diberikan aksi dan tindakan. Kemudian di sini tadi article dari determiner, kemudian raise. Raise di sini adalah peningkatan. Peningkatan, bukan meningkat ya. Kalau misalnya meningkat, berarti dia kata kerja. Meningkat, melakukan sesuatu tindakan. Tapi kalau peningkatan, berarti dia masuk dalam kategori noun, kata benda. Peningkatan. Pertelevisian, misalnya dan lain sebagainya. Kemudian in di sini masuk dalam preposition, kata depan, dan salary itu juga masuk dalam noun. Oke. Kemudian ada kata after the rain was over the sun came out again. After dia masuk dalam conjunction ya, kata sambung tadi the-nya determiner, rain-nya adalah noun, hujan. Was over di sini, was over. Was-nya itu adalah verb-nya, predikatnya. Kemudian over itu selesai, berarti dia adjektif karena mensifati ini tadi, rain. Kemudian ada the sun, the-nya sebagai determiner. Kemudian ada sun-nya sebagai noun, matahari. Masih ingat semua yang ada di alam semesta adalah termasuk dalam kategori noun. Kemudian came out di sini adalah verb juga, predikat. Again di sini adverb, keterangan. Oke. Kemudian ada the time is passing quickly, yet I have not completed the assignment. Oke. The time seperti tadi, the-nya adalah determiner, time-nya itu adalah noun, is passing quickly. Jadi, is passing dulu. Is passing sendiri itu adalah verb. Quickly, masih ingat tadi? Quickly, seperti carefully, quickly, quietly, dan lain sebagainya, termasuk dalam adverb of manner adverb. Kemudian ada koma di sini, ada kata yet. Yet di sini adalah, iya betul, conjunction tadi yang bentuknya coordinating conjunction. Kemudian I diikuti oleh noun tadi, atau kita bisa sebutnya sebagai pronoun, boleh noun. Kemudian have not completed, ini adalah verb. Oke, ini untuk the-nya saja adalah determiner lagi. Kemudian assignment, penugasan, tugas, itu juga termasuk dalam noun, tugas. Ya, tugas termasuk dalam noun, kata benda. Karena dia tidak melakukan action, dia juga tidak mensifati sesuatu, dan lain sebagainya. Ya udah, tugas. Jadinya termasuk dalam kata benda. Kemudian untuk selanjutnya ada, it is mixture of sugar and salt. Oke. It di sini adalah pronoun, kemudian is-nya di sini adalah verb, mixture. Mixture di sini adalah noun, kemudian of sugar and salt. Of-nya ada preposition di sini, preposition of, kata depan of, kemudian sugar di sini adalah noun, kata benda ya, gula itu masuk dalam kata benda. Kemudian and-nya di sini conjunction, menghubungkan dua frase kan, jadi tadi pengertian conjunction tidak hanya menghubungkan dua kalimat, tapi juga menghubungkan dua frasa. Kemudian ada salt di situ juga noun. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kalimat the state of Colorado claims 48 of these tall mountains. Oke, so kata the di sini dia adalah determiner. Oke, determiner. And then state is noun. State itu negara, country. Itu juga noun. Of-nya tadi apa masih ingat? Iya betul, preposition, kata depan. Kemudian Colorado itu nama ini ya, negara ya. Jadinya, kita sebutnya noun juga. Kemudian claims, mengklaim berarti kan melakukan tindakan, yaitu tindakan claim tadi. So of course, claim di sini masuk dalam predikat verb, kata kerja, betul. Kemudian 48, tadi masih ingat untuk number, angka, dia masuknya di mana? Masuknya, ya, di determiner. Kemudian ada kata of lagi, so of course ini sama dengan ini, yaitu preposition. Kemudian this-nya di sini, ya tadi ya ada demonstrative determiner, kata tunjuk. Kata sandak yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan posisi, jadi disebutnya determiner juga, masuk dalam kategori determiner. This tall mountains. Oke, tall di sini tinggi itu masuk dalam kata sifat. Apa yang tinggi gitu kan, berarti mendeskripsikan sesuatu, tinggi.
Pasti kan tinggi itu ada nounnya, kata bendanya. Oh, kamu tinggi gitu misalnya. Tapi di sini dia mensifati mountains, gunung pegunungan, jadi tall mountains. Adjektif di sini dia mensifati mountains, makanya kalau di sini adjektif kata sifat, kemudian mountains itu adalah noun kata benda. Begitu. Okay, and then alright, okay. So itu tadi pembahasan dari part of speech ada 9. Yang pertama ada noun, pronoun, verb, adverb, determiner, ya. Kemudian ada interjection, adjective, conjunction, oke. Itu tadi yang sudah kita pelajari semuanya. Kemudian, untuk lebih detailnya lagi, bagaimana noun itu sendiri, bagaimana verb itu sendiri, kita bisa di pembahasan selanjutnya, masih tetap di basic English. Oke, so thank you. Kita akan belajar lagi tentang about verb nih. Let's learn about verb in the next video.